Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan yang kelima, annakum, bahwasanya kalian, idda'aitum hubbal jannati, kalian mengaku mencintai surga, walam ta'malu laha, tetapi kamu tidak mengerjakan pekerjaan yang bisa menuju sampai ke surga. Yakni lam ta'malul amala al-musila ilaiha, yakni kamu tidak mengerjakan amal perbuatan yang bisa menyampaikan kamu lewat perbuatan itu ilaiha, menuju kepada surga. Wasadisu, dan yang keenam, annakum idda'aitum khaufan nari, bahwasanya kalian mengaku takut kepada neraka, walam tantahu anid dunubi, tetapi kalian tidak pernah berhenti dari berbuat dosa. Al-muqi'ati finnari, yakni menjerumuskan diri masuk ke dalam neraka. Wasabi'u, dan yang ketujuh, annakum, bahwasanya kalian idda'aitum mengaku, i'taqadtum, yakni meyakini, kalian meyakini annal mauta haqqun, bahwasanya kematian itu nyata. Waqi'un, yakni bakal terjadi, la budda minhu, la budda minhu, yang tidak boleh tidak daripadanya, pasti akan mati. Walam tasta'iddu, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri lahu, akan datangnya kematian. Yakni lam tata'ahabu, kalian tidak kalian tidak mencari bekal, bi'ityanil amali, dengan melakukan amal perbuatan as-salihi, yang baik, li'ajlihi, karena takut akan datangnya kematian. Wasaminu, dan yang kedelapan, annakum, bahwasanya kalian ishtaghaltum, kalian menyibukkan diri, bi'uyubi ghairikum, dengan menceritakan aib-aib selain daripada kalian, bil irtiyabi, dengan aib atau cacat dari orang-orang selain kalian. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan uyuba anfusikum, aib, celah, cacat dirimu sendiri. Bi'allam tuhawilu, dengan cara kamu tidak merubah diri, fi tathhiriha, untuk mensucikannya. Watasi'u, dan yang kesembilan, annakum, bahwasanya kalian ta'kuluna rizqallahi, kalian telah makan rizki Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Wala tashkurunahu, tetapi kalian tidak mensyukuri nikmat rizki yang diberikan kepadanya. Fasyukrul abdi lillahi ta'ala sana'uhu alaihi, fasyukrul abdi, maka bentuk syukurnya seorang hamba, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, sana'uhu, adalah bentuk pujian dirinya, alaihi, kepada Allah, zat yang memberikan nikmat. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikannya, ilaihi, kepadanya, fi ta'atihi, dalam ketaatan dirinya, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wal ashiru, dan yang ke-10, annakum tadfinuna mautakum, bahwasanya kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian, marratan ba'da marratin, marrah ba'da marrah, satu persatu. Wala ta'tabiruna, tetapi kalian tidak mengambil i'tibar, la tatta'iduna, kalian tidak mengambil mau'idhah, pelajaran, bihim, dengan kematian mereka. Wala tatadzakkaruna, dan kalian tidak pernah mengingat-ingat akan kematian. Fa in kuntum, maka apabila kalian
tatadzakkaruna, mengingat-ingat kematian, fatarghabuna, maka kalian senang, bima fi ahlil khairi, bima terhadap apa-apa, fi ahlil khairi yang ada pada orang-orang baik, wa turhibuna, dan kalian takut, bima terhadap apa-apa, fi ahli syarri, terhadap orang-orang yang biasa melakukan keburukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, lanjutan dari nasihat Imam siapa? Imam Ibrahim bin Adham. Jadi Imam Ibrahim bin Adham itu jalan di pasar Basra, kemudian didatangi oleh orang-orang pasar, lalu orang-orang pasar nanya, wahai Imam Ibrahim bin Adham, Allah telah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan penuhi permintaan. Tetapi Imam Ibrahim bin Adham, kenapa setiap kami berdoa kepada Allah, setiap kami meminta kepada Allah, doa dan permintaan kami tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata penyebabnya ada 10. Yang 5 sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Yang 5 lagi, di antaranya adalah kamu merasa cinta kepada surga. Idda'aitum hubbal jannati walam ta'malulah. Kita cinta nggak sama surga? Pengen nggak masuk surga? Nah, pengen. Ya. Kalau kita pengen masuk surga, berarti berbuatlah, beramallah amalan-amalan yang membawa kita menuju ke surga. Kita ngakunya doang pengen ke surga. Iya. Ya. Ngakunya doang pengen ke surga. Tapi giliran suruh sholat tahajud, iya. Giliran suruh sholat jamaah, ogah. Giliran suruh sedekah, eman-eman, ya. Giliran suruh baca Quran, mendingan baca WhatsApp lah. Ngakunya pingin ke surga, tapi tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang bisa menuju kepada surga. Bagaimana mungkin doamu dikabulkan oleh Allah, kamu ngaku pingin surga, tapi pekerjaanmu bukan pekerjaan orang surga. Nah, ini namanya kita dinasehati, kita dijewer, ya, sama Imam Ibrahim bin Adham. Kalau selama ini doa-doa kita tidak didengar oleh Allah, diantaranya adalah mengaku pingin masuk surga, tapi kita enggan mengamalkan amalan-amalan surga. Kalau kita pingin ke surga, ya rajin ibadah. Ya. Allah perintah sholat tahajud, ya kita bangun malam sholat tahajud. Allah perintah sholat berjamaah, ya. Maka kita laksanakan sholat jamaah. Bahkan kata Rasulullah, ya, sholat itu pengorbanan. As-salatu qurbanun, ya. As-salatu qurbanun, was-siyamu junnatun, was-sadaqatu itkhun minan nar. Salat itu butuh pengorbanan, ya. Karena orang mau berangkat salat itu harus mengorbankan apa yang sedang dia kerjakan, ya. Kalau kita mau mendatangi panggilan salat, maka kita harus mengorbankan apa yang sedang menjadi aktivitas kita.
Allah memanggil, panggilannya apa? Hayya 'alas shalah. Mari kita menuju sholat. Yang manggil siapa? Allah. Lewat siapa? Muadzin. Iya. Lewat Ustadz Sugeng. Iya. Jangan GR dipanggil Ustadz. Ya. Ntar Ustadz besok mau ngimamin. Iya. Jadi beliau itu tukang posnya Allah. Ya. Muadzin itu tukang posnya Allah. Ya. Pembawa berita dari Allah. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju sholat. Nah, kita jalan menuju sholat, apa masih asik sama HP? Nah, siapa yang begitu? Aku aja ngaku dah. Ya. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Yang nunggu warung, tutup warungnya, tinggal warungnya ke panggilan sholat, apa tetap jagain warung? Iya. Hayya 'alas shalah, yang lagi ngojek belok ke panggilan sholat apa bablas? Luar biasa ya. Padahal Allah sudah menjanjikan kalau kamu menuju sholat, menuju panggilanku, Allah memanggil lagi hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Kalau sholatmu rajin, kamu kerjakan di awal waktu, kemudian kamu senantiasa berjamaah, apalagi selalu lari ke masjid, maka Allah berikan kebahagiaan. Bahagianya namanya falahud darain. Apa bu? Falahud darain, kebahagiaan dua negeri. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Orang tukang sholat, kalau belum sholat perasaannya gimana? Gemeringsang, iya, nggak tenang. Ya Allah, mana macet, belum sholat, udah jam 1:30 misalnya gitu. Atau misalnya karena tertahan oleh aktivitas lalu nggak segera sholat, itu jiwa ini nggak tenang. Tapi coba begitu ambil wudhu sholat, adem, udah tenang. Nah itu namanya falah, bahagia. Karena itu bahagia itu tidak mesti duitnya banyak. Tapi yang pasti kalau nggak punya duit sulit bahagia. Iya. Bahagia itu bukan karena duitnya banyak, tapi kalau nggak punya duit sulit untuk bahagia. Artinya ambil kebahagiaanmu tidak sekedar lewat harta yang banyak, tapi ambil kebahagiaan karena ada kepuasan melaksanakan perintah Allah. Itu harus begitu. Janji Allah sesudah sholat falah, bahagia. Ya. Wah Ustaz, saya sholat terus melarat-melarat aja. Ya. Tapi melaratnya kan bahagia. Kenapa? Ada orang kaya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa orang kaya nggak bisa tidur? Mikirin bisnisnya, muterin duit. Ya. Duitnya miliaran. Ya. Ya. Buka perusahaan, duit miliaran, tapi sebagiannya duit bank. Untuk menutup membayar hutang bank setiap bulan itu ratusan juta. Ya. Misalnya orang duitnya sebut 100 miliar, ya, nggak tahu kayak apa itu 100 miliar ya. Ya, 100 miliar sama 1 triliun banyakan mana? 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, bayangkan. Ya.
1 triliun sama dengan 1000 miliar. Nah, susah ngitungnya dah. Ya. Orang punya duit 100 miliar, tapi dia punya hutang bank yang harus dibayar setiap bulannya, misalnya 500 juta. Pusing apa enggak? Pusing. Jadi itu gear roda itu kudu muter terus, rantai kudu jalan terus. Begitu rantai berhenti, set, nggak ada pemasukan, stuck, nggak bisa bayar bank, nggak bisa tidur, Pak. Ya, saya pernah dapat cerita orang kaya, ya, orang kaya zaman itu orang terkaya ketiga di kota Pekalongan. Ya, itu kalau malam nggak bisa tidur. Kadang-kadang tengah malam dia teriak. Karena apa? Mikirin bayar bunga. Masya Allah. Kalau begitu, yang tenang, yang nikmat, orang kaya apa orang susah? Orang susah. Nah, tidur pulas. Orang susah nggak mikirin macam-macam. Begitu punya duit, beli nasi sebungkus, perut kenyang, tidur ngorok. Udah nikmat. Masya Allah. Nggak mikirin utang, nggak mikirin apa ya. Masya Allah. Nah itu. Apalagi kemudian ya, ketenangan kita diisi lewat ibadah. Ngakunya pingin ke surga, tapi amalan surga nggak dijalani. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh? Ngakunya pingin ke surga, tapi bakhil, pelit, medit, koret. Masya Allah. Iya, diborong semua. Bagaimana mungkin doanya ya, diterima oleh Allah? Orang kaya sih pelit, ujung-ujungnya disumpahin mulu sama orang-orang susah ya. Nah, itu yang kelima. Orang ngaku cinta surga tapi tidak beramal amalan orang surga. Yang keenam, idda'aitum khaufan nar walam tantahu 'anid dzunub. Ya. Ngaku takut sama siksa neraka, tapi setiap hari berbuat dosa. Masya Allah. Ya. Kita takut sama siksa neraka. Masya Allah, siksa neraka itu berat, luar biasa. Ya. Karena api neraka itu 70 kali daripada panas api dunia. Panas dunia aja, api dunia aja, kalau nyentuh tangan kita melepuh. Apalagi panas api neraka. Jarak 500 meter perjalanan, ya, itu sudah terasa panasnya. Ya. Jarak 500 meter, ya, 500 tahun. Jarak 500 tahun perjalanan seseorang itu sudah terasa panasnya. Apalagi kemudian orang masuk ke dalam neraka. Orang takut sama api neraka, tapi tiap hari melakukan perbuatan dosa. Berarti takutnya bohong. Ya. Ngaku takut sama api neraka, tapi berani sama api neraka. Masya Allah. Hah? Orang yang ribah bagaimana? Ngilangin ribah bagaimana? Ya. Ngilangin ribah ya gampang, ya. Mulutnya dijahit. Ya. Kalau dengar kan berarti orang lain yang berribah, kita nggak berribah. Ya. Ya. Kalau dijahit susah ya diobras. Ya. Menjahitnya dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Ngobrasnya dengan apa? Dengan berzikir. Dengan berzikir. Saya ingat dulu zaman masih ngaji, ya. Kalau kiai diundang ceramah di kampung lain, kemudian ada jemputan pakai kendaraan, ya mobil zaman dulu lah itu. Misalnya ada 3 orang santri yang nganter guru, nganter kiai, itu kiai begitu masuk ke mobil ngomong, kamu baca surat Al-Waqiah sampai di tempat, jangan berhenti.
kamu baca surat Al-Mulk, kamu baca surat Yasin. Dan itu bertiga sibuk semua. Ya, satu baca Yasin, satu baca Waqiah, satu baca Al-Mulk. Udah, jalan sampai tujuan, selamat. Berarti mulutnya diobras. Ya. Ngobrasnya pakai zikir, baca Al-Quran. Itu seperti itu. Saya di satu majelis ya, dikasih tugas sebelum guru datang mimpin zikir sampai guru datang. Nanti guru selesai mengajarkan ilmu, saya mimpin zikir penutup ya. Saya bahagia sekali, saya senang. Kenapa? Karena di saat saya datang, orang lain pada datang, yang lain pada ya ngobrol ngerumpi, saya mimpin zikir, selamat dari riba. Nanti ngajar, guru ngajar menyampaikan ilmu selesai. Kalau guru ngajar mah nggak ada riba, namanya guru ngajar ya pasti pakai ilmu. Iya, iya. Ya kalau yang diribain itu misalnya sekelas Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu dulu ya orang nakal ya. Dulu begini, terus kemudian bertaubat, terus menjadi orang besar, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ribanya memaki-maki orang ya jangan ya. Karena orang itu semua pasti punya kekurangan masing-masing. Nah, jadi begitu ya. Kalau kita ingin selamat ya udah pegang aja tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang lain riba, kencengin aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Biarin dia paham, ya, tahu diri. Gitu. Ya. Karena memang riba itu paling susah. Padahal Allah menjelaskan, wala yabtab ba'dukum ba'duh. Janganlah kalian sebagian yang satu mengribah kepada sebagian yang lain. Bahkan mengribah itu disamakan dengan makan daging bangkai saudara sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita takut sama neraka, maka kita harus berhenti berbuat dosa. Artinya perbuatan dosa yang sengaja. Kalaupun kemudian jatuh pada perbuatan dosa yang karena khilaf, maka tentu Allah siap memberikan ampunan kepada kita. Karena Allah ngajarin rumusnya. Kita ini tukang salah, tukang dosa. Maka Allah ngajarin rumusnya. Doanya begini, kata Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang ke-8 ya. Ke-7 ya. Wasabi'u annakum idda'aitum ya, annal mauta haqqun. Yang ke-7, kamu tahu, kamu yakin, kamu percaya bahwa kematian itu pasti terjadi. Kematian itu akan datang kepada siapapun. Sekarang saja sedang mendatangi orang lain. Besok lusa akan giliran kita. Kapan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa kematian akan mendatangi kita. Tapi kenapa tidak mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian? Harusnya kan orang itu semakin bertambah usia, semakin mendekati ya, batas akhir kehidupan, maka semangat kebaikannya semakin bertambah. Karena ini namanya bentuk persiapan ya, sebelum datang ajal ya. Kenapa pegawai
kalau sudah usia 50, 55, 56 dipensiunkan, supaya kesempatan waktu yang banyak terpakai untuk bekerja dikejar ya, oleh pensiunan. Pensiunan itu dikasih kesempatan supaya bisa mengejar waktu ketertinggalan ibadah selama dia menjadi pegawai. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang nggak begitu, apalagi pegawai yang punya jabatan di kantor, ya. Apa-apa nyuruh anak buah, ya. Fasilitas semuanya enak, serba ada. Lalu kemudian pensiun. Begitu pensiun di rumah, ya. Nggak ada yang disuruh-suruh kecuali istrinya, ya. Istrinya udah capek ngurusin pekerjaan rumah tangga. Lalu kemudian fasilitas seperti di kantor sudah nggak ada. Akhirnya stres, ya. Maka saya di kajian-kajian pegawai, saya sampaikan ASN, saya sampaikan bahwa kalau sudah mendekati pensiun harus back to nature, kembali ke masyarakat, ya. Kembali kepada masyarakat, mulai menyibukkan diri ke masjid, ke musola, ke majelis ta'lim, supaya nggak kaget nanti begitu sudah pensiun, ya, karena sudah terbiasa kembali ke masjid, jadi nyaman, enak, ya. Ujung-ujungnya bisa membaur, bisa terhibur karena sering berkumpul dengan orang-orang masjid, orang-orang majelis. Masya Allah, akan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa membaur, menyendiri, apalagi merasa masih sebagai pejabat, kadang-kadang ngomongnya masih tinggi, ya. Padahal jabatannya sudah nggak ada. Kadang seperti itu. Berarti belum siap, ya, untuk menjadi masyarakat biasa. Nah, perlahan-lahan umur kita dikurangi. Ya, ketemu sehari, ketemu semalam, berkurang sehari semalam. Ketemu lagi besok sehari semalam, berkurang lagi. Subhanallah, ya. Kalau masih kecil bertambah. Terus nanti pada masanya berkurang. Nah, kita ini umur dikurangi oleh Allah, ya. Tapi kadang-kadang hidup ini tua di umur, tapi suka muda di perasaan. Ya, bener nggak Pak? Ya. Tua di umur tapi kadang muda di perasaan. Apalagi kalau sedang lihat daun muda. Masya Allah. Oh, ya. Di jalanan lihat daun muda, Masya Allah. Lupa sama umur. Lupa cucunya udah banyak. Ya Allah. Nah, itulah kita. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa umur kita semakin berkurang, maka tidak ada jalan lain, kita harus isti'dad, mempersiapkan diri, apa yang kurang dari pekerjaan ibadah kita, supaya nanti saatnya kita sudah cukup bekal untuk perjalanan jauh. Kemudian yang ke-8, nah ini yang tadi disebutkan riba, ya. Yang ke-8, annakum ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum. Sesungguhnya kalian itu sibuk sama kekurangan orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum. Kalian meninggalkan kekurangan diri kalian sendiri. Kita hidup itu lebih enak mengoreksi kekurangan orang lain daripada mengoreksi kekurangan diri kita sendiri. Masya Allah. Maka kalau orang itu demen ngoreksi kekurangan orang lain, ya, sementara kekurangan diri sendiri itu banyak, berarti orang ini egois. Ya, egois. Maunya menyalahkan orang lain, sehingga dirinya tidak mau disalahkan sekalipun padahal salah. Siapa yang begitu? Kita hidup ini mudah menyalahkan orang lain,
sulit menyalahkan diri kita sendiri. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung bagi orang yang sibuk mengoreksi kekurangan dirinya daripada mengoreksi kekurangan orang lain. Ketika kita mengoreksi kekurangan diri sendiri, perlahan-lahan kita akan menjadi lebih baik. Tapi ketika kita senang mengoreksi kekurangan orang lain, jangan berharap kita akan menjadi orang baik. Kenapa? Karena merasa diri sudah baik. Tuh bahayanya begitu. Bahaya orang yang mengoreksi orang lain adalah dia tidak akan berubah menjadi baik karena merasa diri sudah jadi orang baik. Ini siapa saja, ini harus kita pahami bahwa tugas kita adalah mengoreksi kekurangan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Bi antuhawilu fi tathiri, merubah diri dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Orang lain yang salah didoakan, ya. Yang salah didoakan. Kalau memang kesalahannya fatal, dikoreksi, diberikan nasihat dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian disalah-salahkan atau kesalahannya sengaja dipublikasi, ya, ditunjukkan kepada orang lain. Karena pada dasarnya kita ini pasti pada punya kesalahan masing-masing. Nggak ada yang sempurna kita. Pasti ada punya kesalahan, ya, yang tentu tingkat kesalahannya berbeda-beda. Hanya ketika kita yang dijelek-jelekkan oleh orang lain, maka tugas kita jangan kemudian membalas dengan kejelekan. Kalau ada orang menuduh kita pada hal-hal yang jelek, kata Allah, kalau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh itu berceloteh menjelek-jelekkan kamu, maka doakan dia. Doakan dia supaya berhenti dari menjelekkan orang lain dan mampu mengoreksi diri sendiri. Itu Islam mengajarkan demikian. Yang kesembilan, kita makan rizki dari Allah, tapi kita tidak mampu bersyukur kepada Allah. Rizki kita yang bagi Allah, yang ngasih Allah. Zahirnya lewat ikhtiar kita, tapi hakikatnya rizki itu datangnya dari Allah. Kalau memang itu rezeki kita, tidak ada yang mampu mencegah. Tapi kalau belum rezeki kita, dikejar sampai di mana juga tidak akan kita peroleh. Maka rezeki itu ya sudah, kita minta kepada Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang membawa kebaikan. Caranya bagaimana? Ketika kita mendapatkan rezeki, maka kita buru-buru bersyukur kepada Allah. Sebab syukur nikmat akan ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah pasti tambahkan nikmat. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, nikmatnya pelan-pelan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syukur nikmat adalah sana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang telah sampai kepadamu, fahaddits, ya, sampaikan kepada orang lain. Namanya tahaddus bin nikmat. Dapat tambahan rezeki, berbagi rezeki kepada orang lain. Itu namanya tahaddus bin nikmat. Yang ke-10, kita ini sering, ya, bertakziah, mengantarkan jenazah orang-orang sekitar kita.
Ada yang meninggal itu lewat sababiyah, sakit berkepanjangan sampai kemudian meninggal dunia. Tapi ada orang tidak pernah kelihatan sakit tapi tiba-tiba meninggal dunia. Maka ya, sakit itu sababiyah kematian, tapi sababiyah kematian tidak selamanya kelihatan lewat penyakit. Orang yang meninggal sering kita takziah yang sudah pada umur, yang sudah pada usia. Tapi kenyataannya ada orang yang usianya masih muda, dia lebih dulu meninggal dunia. Maka kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kita sering mengantarkan jenazah, kita sering mensolatkan jenazah, kita sering menguburkan jenazah, ya. Bapak-bapak kan suka ke kuburan ya, ngantar jenazah ya. Ya, kalau ke kuburan boleh, tapi kalau ke kubur nggak boleh ya. Jadi bapak-bapak jangan ikut ke kubur kalau takziah ya. Ya, kalau ikut ke kubur nggak balik lagi ya. Kalau ke kuburan boleh. Nah, kita sering mengantarkan jenazah saudara-saudara kita tapi kita tidak mengambil pelajaran. Ya. Sekarang kita ngantar jenazah teman kita. Kemarin kita ngantar jenazah tetangga kita. Yang lalu kita ngantar jenazah ya teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Pasti saatnya giliran kita yang diantar oleh teman-teman kita. Maka jadikan takziah itu, meninggalnya seseorang itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa kita diberikan pelajaran lewat kematian seseorang. Maka kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'idatan, cukuplah kematian seseorang menjadi pelajaran bagi kita. Dijelaskan di lanjutan ini, wa an ibni Abi Hatimin, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Hatim, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril qala, berkata, lin nabiyyi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bu'istu ila ahadin ahabba ilayya minka, ma bu'istu, tiada diutus, ila ahadin, kepada seseorang, ahabba, yang lebih dicintai, ilayya, daripadaku, minka, dari dirimu, wahai Nabi. Afala u'allimuka, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du'aan ikhtabatuhu laka, doa, satu doa yang aku telah menyimpankan, aku telah menyimpan dan menyampaikan laka kepadamu. Lam u'allimhu li ahadin qablaka, yang doa itu belum pernah aku ajarkan kepada nabi, ya, seorang nabi pun sebelum engkau. Tad'u bihi fir raghbati war rahbati, kamu berdoa lewat doa ini, fir raghbati, dalam keadaan suka, war rahbati, dan dalam keadaan duka, dalam senang dan susah, dalam bahagia dan sedih, dalam suka dan duka. Maka hendaknya kamu, wahai Nabi, senantiasa membaca doa ini. Ini malaikat Jibril ngajarin sama Rasulullah SAW. Mana bunyi doanya? Qul, ucapkan olehmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nuras samawati wal ardi, ya qayyumas samawati wal ardi, ya samadas samawati wal ardi, ya zainas samawati wal ardi, ya jamalas samawati wal ardi, wa ya dzal jalali wal ikram, wa ya ghausal mustaghisin, wa muntaha raghbatil abidin, wa munaffisa
wa munaffisal kurbi anil makrubin wa mufarrijal ghammi anil maghmumin wa sarikhal mustasrikhin wa mujiba su'alil abidin. Summa, kemudian tas'alullaha, kamu boleh meminta kepada Allah hajatan, ya, hajat min hawaiji dunya, berupa hajat-hajat dunia, wal akhirati, dan hajat akhirat. Ini doanya agak panjang, saya terjemahkan dulu. Ya. Ya nurus samawati wal ardi, wahai zat, ya nurus samawati wal ardi, wahai zat yang menerangi langit dan bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ardi, wahai zat yang meninggikan langit dan bumi. Wa ya samadas samawati wal ardi, wahai zat yang mengokohkan langit dan bumi. Wa ya zainas samawati wal ardi, wahai zat yang menghiasi langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ardi, wahai zat yang mempercantik langit dan bumi. Wa ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan mulia. Wa ya ghausal mustaghisin, wahai zat yang menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Wa muntaha raghbatil abidin, wahai zat yang penghabisan kecintaan bagi hamba-hambanya. Wa munaffisal kurbi anil makruhin, zat yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang sedang susah. Wa mufarrijal ghammi anil maghmumin, dan mengeluarkan kebingungan dari orang-orang yang bingung. Wa sarikhal mustasrikhin, dan zat yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa mujiba su'alil abidin, dan menjawab permohonan setiap hamba. Mari kita baca bersama. Kitabnya masih dibuka kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nuras samawati wal ardi, wa ya qayyumas samawati wal ardi, wa ya samadas samawati wal ardi, wa ya zainas samawati wal ardi, wa ya jamalas samawati wal ardi, wa ya dzal jalali wal ikram, wa ya ghausal mustaghisin, wa muntaha raghbatil abidin, wa munaffisal kurbi anil makrubin, wa mufarrijal ghammi anil maghmumin, wa sarikhal mustasrikhin, wa mujiba su'alil abidin, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa Nabi yang diajari oleh malaikat Jibril sebagai pembuka dari hajat-hajat kita. Siapa yang mengawali doa dengan kalimat-kalimat ini, maka hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.